Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Kafaratul qatli at-tasi'u kafaratul qatl yajibu ala qatilin nafsi al-muharramati kafaratun li haqqillah azza wa jal sawa'un kanal qatlu amdan aw shibhu amdin aw khata' sawa'un kanal qatlu amdan aw shibha amdin aw khata'an wa sawa'un afa awliyaul maktuli anidiyah al mustahaqati aw lam ya'fu wa sawa'un kanal qatilu rasidan aw sabiyan aw majnunan wa hadhil kafaratul qatli, ya, kafarah atas pembunuhan, ya, artinya ketika ada seseorang itu membunuh orang lain, artinya apa? Begitu di dalam ajaran Islam itu adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak boleh wong kok mateni wong sembarangan, tidak boleh. Makanya ketika sampai terjadi ada orang kok membunuh orang lain, ya, membunuh artinya tidak dengan hak, artinya membunuh yang mengharamkan, maka dia harus wajib membayar kafarah lihaqillah azza wa jalla, untuk hak Allah azza wa jalla, baik itu pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau serupa sengaja atau karena kelalaian, ya, baik itu dimaafkan oleh keluarga daripada orang yang dibunuh dari membayar denda, ya, atau tidak dimaafkan, ya, baik itu yang membunuh itu adalah rosyidan atau sobi, anak kecil, atau bahkan orang gila, ya, atau bahkan orang gila, ini tetap di situ itu wajib di situ membayar kafarah, karena kafarahnya itu adalah lihaqillah. Lah kafarahnya apa? Yang pertama yaitu itqu raqabatin mukminatin, memerdekakan budak mukminah, budak perempuan yang mukmin. Nah, itqu raqabatin mukminatin. Nah, itu pun yang selamat. Yang selamat artinya secara fisik dia itu selamat dari cacat-cacat, yang cacat-cacat itu bisa mengurangi kinerja daripada budak tersebut. No, kan susah. No, budak sing mukminah wis mukminah di situ harus di situ selamat dari cacat-cacat yang bisa mengurangi kinerja. Kan susah kriteria itu. Lah sekarang ketika tidak memungkinkan, berarti yang kedua, ketika tidak mungkin untuk memerdekakan budak, bisa jadi karena memang sudah tidak ada budak seperti zaman sekarang, atau mungkin ada budak tapi dia tidak mampu membayar, maka diganti, yaitu fasyamu syahro ini akan diganti dengan puasa 2 bulan dan 2 bulan ini berturut-turut. Nah, puasa nggak mampu umpamanya karena usia sudah tua atau karena sakitan. Ketika memang puasa nggak mampu, ini sudah nggak ada alternatif lain, tidak bisa diganti dengan memberikan makanan seperti yang lain, tapi tetap ini kafarah ini akan menjadi tanggungannya sampai dia itu mampu. Berarti hanya 2 alternatif: memerdekakan budak dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan. Ketika memang tidak mampu, maka diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika itu nggak mampu lagi, maka sampai kapanpun itu akan tetap menjadi tanggungan. Makanya itu didasarkan dawai Allah Subhanahu wa taala, wa makana lil mu'minin ayaktula mu'minan. Ya, tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali tidak
sengaja. Ya, itu tidak boleh. Tapi dari dia tetap barang siapa membunuh mukmin, baik di situ umpamanya karena lalai umpamanya, tetap dia harus memerdekakan budak dan denda yang diserahkan kepada keluarganya. Umpamanya yang dibunuh itu adalah kaum yang bermusuhan denganmu meskipun, tapi dia adalah seorang mukmin, bermusuhan denganmu tapi dia adalah mukmin, tetap di situ kamu harus membayar kafarah, yaitu fatahriru raqabatin mukminah. Ya. Atau yang kamu bunuh itu adalah kaum yang berselisih dengan kaum yang sudah ada kesepakatan kayak kafir dhimmi umpamanya, tetap di situ kamu harus fatahriru raqabah ya muminatin. Ketika memang enggak ada atau enggak mampu untuk memerdekakan budak, maka itu diganti dengan puasa 2 bulan, statusnya itu adalah tobatan minallah ya. Main dawuh Kanjeng Nabi juga dalam hadis atena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana. Kanjeng Nabi nekani kancane iki ya, Al-Wafil ibni Asqa radhiyallahu an. Wajib neraka. Wong sing mateni iki wajib mlebu neraka. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, "Atiku an huraqabah." Merdekakanlah budak, maka kamu akan dimerdekakan oleh Allah ya dari api neraka. Ya, jelas ya. Jadi ini tetap meskipun dia berarti di situ tetap harus membayar kafaroh. Bagi orang kok sampai membunuh orang lain, meskipun dihukum kalau di sini, berarti tetap di situ harus dia membayar kafaroh. Mesti pilihan yang jenengan wis mending puasa rong bulan, sing penting ora kelangan al-ashiru al-kafarah bi iqamatil had. Ya, terakhir. Man irtakaba damban min dunubin alladhi qudra fid dini uqubatuha wa hududuha kal qatli was sariqati wal qataf wa zina wa syurbil khamri thumma uqima alaihi haddu dzalika dambi fid dunya fa inai qamata haddal had alayya kunu kafaratun lidzalika dam walau lam yatub minhu wala yu'atabullahu azza wa jal alaihi wala yu'aqabullah ya qaf apa ta atau neta yu'aqabullahu azza wa jal qaf ya mestinya yu'aqabu ya Allah azza wa jalla alaihi lah kafaratu bi iqamatil had ya, kafarah dengan dilakukannya had, hukuman. Artinya apa? Barang siapa melakukan dosa-dosa yang sudah disebutkan, yang sudah ditetapkan di dalam agama ya, hukumannya seperti membunuh ya. Membunuh itu kan sudah ditetapkan. Mencuri ya, qadhaf, menuduh orang lain berbuat menuduh zina atau zina, meminum khamr ya. Artinya melakukan pelanggaran dosa, melakukan dosa-dosa yang hukumannya sudah ditetapkan di dalam agama. Nah, ini ketika sudah dilakukan had atas dosa-dosa tersebut di dalam dunia, maka dengan dilaksanakannya had ini adalah statusnya itu adalah sebagai kafaroh atas dosa tersebut. Nah, artinya apa? Meskipun dia tidak bertobat, lah artinya wala yu'atabullahu azza wa jalla alifil akhirah, maka ini akan menjadikan dia tidak mendapatkan siksa di akhirat. Ini sebagai kafaroh ya. Jadi barang siapa melakukan dosa-dosa yang hukumannya di situ sudah ditetapkan di dalam agama. Nah, itu kok dilakukan dan hukuman itu kemudian dilakukan
itu di dunia sebagai hukuman. Maka menjalankan hukuman di dunia ini statusnya itu adalah kafaroh atas perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, berarti dia sudah tidak disiksa lagi, bebas dalam masalah karena dia sudah melakukan hukuman di dunia, tapi untuk sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, itu didasarkan apa? Dalil hadzal kafarah wa istadalu li takfir bi qomatil had ala murtaqib dzambi bima rawahul Bukhari fil aman babu alamatil iman hubbul ansab wa Muslim fil hudud babul hudud kafaratu li ahliha an Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haluhu asabatun min asabihi bayi'uni ala tusyriku billahi syai'an wa la tusyriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wa faminkum fa ajru 'ala Allah wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba bi fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dalika syai'an tuma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sa'a afa anhu wa in sa'a aqabau fa bayanahu 'ala dzalik. Wa Tirmidzi fil imani babu ma ja'ala yazni zani wa huwa mu'min an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asaba hadan fa ajala uqubatahu fid dunya fallahu a'dalu min aznya ala abdihil uquba fil akhirah wa man asaba'atan fasatarahu Allahu alaihi wa afa anhu fallahu akramu min ayauda ila syai'in qad afa anhu. Lah, dalil kafarah ini bahwa ini didasarkan dalil an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW itu di situ, di sekelilingnya di situ ada sahabat bayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an, baiatlah kamu sekalian ya alla tusyriku billahi syai'an, untuk baiat untuk jangan sampai musyrik kepada menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan kamu melakukan jangan kamu mencuri, jangan kamu zina, jangan kamu membunuh anak-anakmu dan semua perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Tapi ketika apa? Fa'ajru Allah. Ketika orang itu melakukan baiat yang sudah dilakukan itu benar-benar dijalankan, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Lah, mamane sampai melanggar fa'uqiba bihi fid dunya, dan kemudian dia mendapat hukuman di dunia, maka hukuman di dunia itulah yang sudah ditentukan, itu adalah statusnya itu adalah sebagai kafarah. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahul fahuwa ilallah. Barang siapa kok melakukan di antara melanggar baiat yang sudah ditentukan, kok dia belum melakukan had atau di situ belum mendapatkan disiksa di dunia, yaitu berupa hukuman yang sudah ditentukan, kok ditutup-tutupi, yaitu dikembalikan kepada Allah. Ketika Allah menghendaki memberikan ampunan, ya monggo kersane Allah. Kok Allah ngersakakan nyiksa, ya kersane Allah. Aku udah sepakat baiat itu ya, baiat itu artinya yus ketika bahwa had yang dilaksanakan atau hukuman-hukuman yang dilaksanakan yang sesuai dengan ketetapan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu adalah statusnya itu adalah sebagai kafarah ya. Jadi bebas besok ya. Mana diantara sahabat-sahabat zaman dulu itu imannya ikut
total berani mengakui supaya apa? Untuk supaya dihad. Karena harapannya apa? Supaya kelak dia itu sudah bebas. Sampean kan malas balik ya, ya karena akhirat, siksa akhirat itu lebih mengerikan dibandingkan siksa dunia. Mana dalam sampean baca hadis banyak di antara mereka menyerahkan diri untuk jihad, ya. Sampean menghindar melayu dari hukuman, tapi demi itu memang totalitasnya itu penuh pada para sahabat itu sih kan, enggak umpet-umpetan, sing penting ora katon wong. Wong lebih medeni daripada Gusti Allah. Yes.